Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian, salat maghrib dan salat isya yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, ya, insya Allah di maghrib yang penuh berkah ini kita akan membahas tema, ya, antara kaitan syariat dan kedokteran, yaitu benang merah antara diabetes dan keimanan, ya. Mungkin bisa jadi para jamaah sekalian, ya, bertanya-tanya ini maksudnya apa gitu, ya. Kaitan antara diabetes dan keimanan. Benang merahnya apa gitu, ya. Diabetes dan keimanan. Benang merah artinya ada hubungan, ada koneksi, ada perbandingan dan sebagainya. Dan saya ingin menjelaskan bahwasanya diabetes ini dengan keimanan ada benang merah, ada sesuatu yang bisa dikorelasikan, dibandingkan dan dimisalkan seperti itu. Dan setelah kita melihat yang sudah tahu, dan ini dua hal ini ada yang mirip antara diabetes dan keimanan. Dan para jemaah sekalian, metode benang merah permisalan seperti ini memang salah satu metode Al-Quran dalam memberikan gambaran. Oleh karena itu kita sering baca Al-Quran, ya, ayatnya berbunyi daraballahu mathalan, yaitu Allah memberikan suatu permisalan seperti itu. Nah, permisalannya apa? Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya buat beberapa benang merah di sini. Ada hubungan yang bisa kita jelaskan, ya. Mungkin kita sebutkan dulu dan nanti kita jelaskan pelan-pelan. Ya, ada beberapa benang merah yang saya sebutkan. Yang pertama, ya, para jamaah, pertama, diabetes itu suatu penyakit, ya, jelas, ya, penyakit, ya. Dan keimanan juga ada penyakitnya. Dan benang merahnya adalah diabetes ini sebab sakitnya apa kira-kira jamaah? Ya, sebab sakitnya apa? Sakit gula, jelas, ya, sudah tahu semua, ya. Penyakit namanya dan nama lainnya adalah penyakit gula, ya. Dan gula itu apanya, rasanya apa? Manis gitu, ya. Nah, demikian juga keimanan ini juga sama. Sebabnya juga manisnya dunia juga. Penyakit keimanan, lemah iman, kurang iman, hilangnya iman juga sama. Sebabnya apa? Manisnya dunia. Sama. Ya, sama sebabnya. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun wa hadrah." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Dan ternyata korelasinya sama, ya. Nanti kita jelaskan lebih. Kalau gula itu bikin ketagihan terus. Dan terus sensitivitasnya terus bertambah. Minta nambah terus kalau sudah sekali minum gula-gula. Begitu juga dengan dunia, sudah nambah manisnya dunia, pengen nambah terus, ya, pengen nambah terus. Kita lanjutkan, yang kedua, ini benang merahnya, ini unik benang merahnya, ya. Yang kedua, ternyata diabetes, para jamaah sekalian, itu adalah penyakit pola hidup. Diabetes ini penyakit pola hidup.
Jadi orang yang diabetes itu bisa dipastikan bukan penyakit yang datang mendadak seperti COVID kemarin, enggak ya. Atau penyakit-penyakit yang lain, tetapi dia diabetes ini merupakan akumulasi gaya hidup, pola hidup yang tidak sehat sejak dulu kala. Ya. Jadi dia adalah penyakit pola hidup dan akumulasi. Dan penyakitnya keimanan sama jemaah. Keimanan juga begitu. Penyakitnya disebabkan gaya hidup. Ya. Gaya hidup. Ya, betapa banyak orang itu ya gaya hidupnya memaksa menimbulkan berbagai macam problema. Sehingga beberapa orang mengatakan kalau yang namanya rezeki Allah, rezeki dari Allah itu cukup untuk hidup, tapi tidak pernah cukup untuk gaya hidup. Sama ya, dua-duanya gara-gara kebanyakan gaya, gara-gara gaya hidup dua-duanya. Yang ketiga ya benang merah yang ketiga nih, penyakit diabetes ini penyakit yang tadi kita jelaskan adalah bukan merupakan penyakit yang langsung terjadi diabetes, tetapi penyakit yang terjadi secara bertahap. Dia adalah akumulasi. Ya, jadi contohnya misalnya para jamaah sekarang ya, sebulan ini mungkin banyak makan gula manis-manis, ditambah malas gerak, nggak pernah gerak, mungkin nggak langsung kena diabetes, mungkin ya. Nggak langsung kena diabetes ya. Bahkan kalau kita kembali kepada ilmu diagnostik, kalau kita periksa seseorang gula darahnya naik, tidak bisa langsung dia tegak diagnosis diabetesnya, harus ada pemeriksaan lanjutan. Karena yang namanya gula darah itu ya fluktuatif ya, kadang naik kadang turun. Ya, tapi yang bahaya adalah yang terus-menerus tinggi nggak turun-turun. Nah, itu semua terjadi tidak langsung, bertahap, pelan-pelan. Nah, demikian juga dengan penyakit keimanan, nggak ada yang langsung terjadi pelan-pelan, semua melalui proses. Seseorang yang banyak maksiat atau yang disebut dengan fasik, atau mungkin kalau kita lihat sekarang yang namanya di zaman futur ya, ya tahu jamaah futur ya, kan nggak ada tuh orang tiba-tiba futur langsung ya, futur ya, tiba-tiba males ngaji, males sholat, tiba-tiba males melakukan kebaikan, atau tiba-tiba murtad, auto murtad, itu ada nggak ya? Nggak ada. Semua ini dari proses yang pelan-pelan. Dari proses yang pelan-pelan. Nggak ada baru sekarang ngaji besok futur total, nggak ada. Semua dari pelan-pelan. Pertama kena syubhat, kena pemikiran, masuk pelan-pelan jadi sama. Jadi poin yang ketiga apa jemaah tadi? Sama-sama bertahap. Makanya hati-hati. Ya. Kemudian kita lanjutkan pada poin yang keempat. Nah, ini makin banyak nih kesamaannya nih. Ya. Ini sekaligus edukasi kan, edukasi kesehatan nih. Poin keempat yang kita lanjutkan jemaah. Ini baru disebutkan nih, pelan-pelan ya. Poin yang keempat adalah penyakit diabetes ini penyakit yang dia sistemik namanya. Penyakit sistemik. Penyakit yang menyerang. Ya, penyakit dia yang menyerang seluruh badan. Penyakit diabetes. Penyakit sistemik yang pengaruhnya menjalar ke semua badan, semua anggota tubuh yang lain. Makanya para jamaah sekalian, kita ada berbagai macam istilah dalam penyakit diabetes. Penyakit yang sistemik. Ya, makanya ada istilahnya diabetes dia bisa menjalar atau yang disebut dengan komplikasi terhadap mata. Makanya ada namanya retinopatik diabetes.
ya, kena mata. Kemudian juga bukan hanya mata, sampai ujung kaki kena. Ada yang namanya foot diabetic. Ya, kakinya mungkin para jemaah pernah lihat orang diabetes itu kakinya luka, susah sembuh, gampang busuk. Ya tidak. Bahkan yang parah banget harus di amputasi kena. Bukan hanya situ, diabetes juga mengenai saraf. Diabetes juga kena ginjal, kena saraf, sampai yang paling parah, mohon maaf, sampai menyebabkan impotensi. Diabetes. Jadi diabetes ini penyakit, ya, sebenarnya asalnya kan di pankreas, ya kan? Permasalahannya adalah diproduksi insulin yang berkurang, adapun sensitivitas dari insulinnya sudah berkurang. Ini kalau mau cerita gitu ya. Tapi dia menjalar seluruh tubuh, sistemik, semua kena. Nah, demikian juga dengan penyakit hati ini. Penyakit hati juga demikian, dia menjalar, kena efek semuanya. Penyakit hati yang ada pada kita kena semuanya, menjalar. Menjalar. Ya, bahkan katanya ulama, penyakit hati pada kita, maksiat pada kita ini menjalar sampai ke anak dan istri. Menjalar sampai mana? Anak dan istri. Jadi pengaruh maksiat yang kita lakukan menjalar sampai anak, istri, dan tunggangan. Nanti kita bahas. Oke. Udah 4 poin. 5 poin sekarang. Poin kelima aja, Mak. Poin kelima ya. Penyakit diabetes itu menyebabkan sensitivitas hilang. Ya. Jadi penyakit diabetes ini menyebabkan sensitivitas dari saraf-saraf itu akan hilang. Hilang. Ya, sensitivitasnya berkurang. Contohnya adalah, contoh yang paling simpelnya itu adalah kalau orang kena diabetes kan sarafnya rusak ya. Nah, sehingga dia tidak lagi merasakan rasa sakit. Makanya tadi kalau orang kena foot diabetic, ya, foot diabetic gitu ya, dia kakinya itu tidak ada rasa sakit lagi. Jadi ini kaki misalnya, ini kakinya nggak bisa merasakan sakit. Makanya bahayanya adalah karena sensitivitas rasa sakitnya udah nggak ada, itu malah bahaya. Jadi kalau dia jalan gini ya, kemudian kena paku, kena beling, kena apa lagi? Kena kerikil, kena apa, luka, dia nggak ngerasain. Orang diabetes itu, dia nggak ngerasain. Jadi pakunya tetap nancap, tetap jalan, nggak ngerasa. Terlebih kaki itu letaknya di bawah. Itu ya kenapa yang memperparah foot diabetiknya itu sensitivitas begitu. Nah, sensitivitas yang berkurang ini malah bahaya. Jadi bersyukurlah kepada Allah, hikmah Allah menciptakan rasa sakit itu jemaah. Jangan diremehkan. Jadi sebenarnya rasa nyeri itu pelindung kita. Kalau nggak ada rasa nyeri bahaya. Jadi semua ada hikmah dari Allah. Kalau nggak ada rasa nyeri bahaya. Bahaya. Jadi dengan adanya rasa nyeri kita menghindar. Kita ini, coba nggak ada rasa nyeri, kakinya injek panas dibiarin aja. Nggak ada rasa nyeri, jalan, injek paku, berdarah-darah, lanjut terus. Jalan. Ya, rasa nyeri nikmat, salah satu nikmat dari Allah. Itu diabetes. Ya, rasa nyerinya hilang. Sensitivitasnya hilang. Nah, ternyata penyakit keimanan juga bahaya jemaah. Kalau seseorang sudah tidak bisa, sudah tidak sensitif lagi terhadap maksiat, bahaya.
sudah tidak sensitif lagi dengan maksiat yang dilakukan, artinya sudah biasa. Ada dosa dia biasa gitu. Ini bahaya. Justru bahaya yang kayak gini. Ya. Nanti kita bahas ya lebih. Kita sebutkan dulu ya. Ada kaedahnya. Kasratul masas tuzilul ihsas. Itu yang kelima para jamaah sekalian. Ya, ini yang kelima. Poin ke-6 sekarang. Poin ke-6 ya. Poin ke-6 ya, diabetes penyakit. Berarti diabetes ada terapi dan pengobatan. Ya tidak, pasti ada ya. Terapi dan pengobatan. Ya, ada terapi dan pengobatannya. Dan diabetes ini ternyata terapi utamanya bukan obat. Jadi orang diabetes terapi utamanya bukan obat, tetapi terapi utamanya adalah memperbaiki pola hidup. Memperbaiki pola hidup. Jadi obat-obat yang diminum mungkin teman-teman sudah hafal sebagian para jamaah. Ada metformin, glibenclamid, glimepiride. Itu semua tidak mengobati, tetapi hanya membantu mengontrol gula darah. Enggak mengobati. Yang mengobatinnya adalah dengan memperbaiki pola hidupnya. Konsul ke ahli gizi dan konsul ke ahli olahraga. Apa olahraga yang tepat untuk dia? Bagaimana metodenya, durasi dan sebagainya. Makanannya juga begitu. Dan tentunya tetap mengendalikan pikiran. Karena produksi insulin sangat dipengaruhi dengan pikiran. Pikiran menghasilkan, contohnya stres, dia akan menghasilkan hormon adrenalin, hormon stres, dan dia akan mempengaruhi produksi insulin dalam pankreas. Ya. Itu poin yang ke-6. Nah, demikian juga dengan penyakit hati pada keimanan seseorang, itu juga sama. Ya, itu juga sama. Itu juga ada terapinya dan sudah dijelaskan para ulama. Poin yang keberapa para jamaah? Ke-6. Dan poin yang ke-7 yang terakhir ya, benang merahnya adalah yang namanya pengobatan diabetes sama, perlahan-lahan, tidak terburu-buru dan sabar. Ya, pelan-pelan. Pengobatan diabetes nggak bisa setahun 2 tahun mungkin. Pengobatannya lama, perlahan. Sebagaimana penyakitnya berjalan perlahan-lahan, ngobatinnya juga perlahan-lahan. Sudah 10 tahun, 20 tahun pola hidup nggak sehat. Mungkin untuk ngobatin lagi butuh segitu juga. Pelan-pelan. Perbaiki lagi. Gitu. Ya, beda dengan misalnya pengobatan COVID mungkin ya, sudah lewat sembuh ya, dah. Apalagi sakit gigi dicabut sembuh gitu ya. Gigi sakit gigi, giginya berlubang, dicabut selesai. Sembuh insya Allah. Ya, nah tapi diabetes nggak bisa. Perlahan-lahan, pelan-pelan, tidak buru-buru dan tentunya butuh kesabaran. Nah demikian juga dengan mengobati penyakit hati pelan-pelan. Nggak bisa langsung. Nggak ada orang yang pemarah besoknya langsung penyabar tiba-tiba. Pelan-pelan dulu. Latihan, emosi, pelan-pelan menahan diri. Demikian juga dengan orang yang belajar agama nggak bisa, baru belajar agama besok langsung berdiri di mimbar. Ya, harus belajar dulu dasar-dasar bahasa Arab dan sebagainya. Semuanya perlu waktu, perlahan-lahan, tidak instan dan tidak terlalu buru-buru. Semuanya. Seperti itu, ya. Baik. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bahas poin-poin tadi pelan-pelan, ya. Ada 7 poin nih, benang merah. Ya. Baik, para jamaah sekalian, kita bahas dulu tadi diabetes itu penyakit. Tadi kita jelaskan penyakit dan saya rasa semua tahu sebabnya tadi ya. Sebabnya adalah memang penyebab utamanya adalah konsumsi gula yang berlebihan, yang supermasif. Ini penyebabnya diabetes. Walaupun memang ya diabetes memang ada kaitannya dengan genetik. Ada kaitannya dengan genetik, yaitu kalau kita punya keluarga bapak, ibu, kakek, nenek yang punya riwayat diabetes, ya memang kita nanti ada kemungkinan
lebih mudah kena diabetes, membawa genetik tersebut. Nah, tetapi ya, jadi hati-hati nih jamaah kalau saya iya, nenek saya kena diabetes, ibu saya kena diabetes, saya ada kemungkinan, tapi alhamdulillah terakhir periksa semuanya normal, alhamdulillah normal. Ya, nah jadi ada kemungkinan kena. Nah, hanya saja yang mempercepat munculnya ya pola hidup tadi. Bisa jadi yang nggak punya genetik diabetes tapi pola hidupnya terutama tadi ya terlalu sering mengkonsumsi yang manis-manis, itu penyebabnya memang. Ditambah lagi ya, tidak mau bergerak, malas exercise. Ya ringkasnya ya kalau saya cerita patofisiologi penyakitnya panjang. Jadi ringkasnya adalah kenapa disebut penyakit gula? Karena menumpuknya gula di pembuluh darah. Ini kan pembuluh darah ya, pembuluh darah itu gula itu numpuk di situ. Kenapa? Karena gulanya tidak bisa dibawa masuk ke dalam sel. Ya, gulanya tidak bisa dibawa masuk kemana? Ke dalam sel. Siapa yang bawa masuk ke dalam sel? Yang bawa masuk ke dalam sel adalah insulin. Jadi ibaratnya insulin ini yang mengangkut gula ke dalam sel. Paham ya, Pak ya? Jadi ini pembuluh darah kita, itu kan ada gula. Nah, yang ngangkut masuk ke sel itu apa? Insulin. Sekarang insulin ini ada dua keadaan. Pertama, produksinya rendah. Karena pankreasnya udah rusak. Ya, dia rusak. Jadi produksinya rendah. Yang kedua, dia produksi tapi disebut sensitivitasnya atau resistensinya sudah tinggi, sudah rendah. Artinya bahasa gampangnya insulinnya banyak tapi jelek semua, paham ya? Akibatnya apa kira-kira kalau insulinnya sedikit atau nggak bekerja? Apa kira-kira sebabnya, Bang? Iya, jadi gulanya numpuk di darah, gulanya numpuk di pembuluh darah, tidak bisa masuk ke dalam sel. Akibatnya apa? Akibatnya sel kekurangan energi, kan gitu ya? Akibatnya sel kekurangan energi. Apa akibatnya kalau sel kekurangan energi? Ya rusak. Pembuluh darah rusak. Kalau luka nggak bisa sembuh. Kenapa? Karena selnya kurang energi, lemes bawaannya, dan ditambah lagi kurus. Ya, kalau lihat penderita diabetes yang parah sudah kurus pasti ya. Karena gulanya ngumpuk di darah. Oleh karena itu jalan terakhir dari terapi penderita diabetes suntik apa jemaah? Insulin. Ya. Kenapa? Karena insulin yang diproduksi bisa jadi sedikit. Kalaupun produksinya banyak, kualitas insulinnya rusak semua. Udah paham belum nih? Ya lulus kuliah kedokteran 1 SKS. Jemaah. Dan penyakit diabetes gitu ya. Ya, diabetes itu memang begitu, sebabnya gula. Ya, jadi banyak minum gula karena ketika kita minum gula terus pankreas teriak. Pankreasnya teriak, mulut sih seneng nih, ya. Mulut seneng, pankreas teriak terus. Kenapa? Ketika gula masuk ke pembuluh darah, mau nggak mau pankreas ini gimana caranya? Gula di pembuluh darah nih dioper semuanya, dibawa ke sel, terutama ke dalam sel-sel lemak, diubah jadi lemak. Nah ini pankreas ini yang kerja keras nih. Ayo produksi terus insulin. Lagi produksi, datang lagi gula. Produksi lagi gitu ya. Datang lagi gula, udah teriak, udah belum, nggak kuat lagi nih. Produksi lagi gitu ya. Akhirnya insulinnya terus. Karena diserang terus sama gula. Setiap gula datang mau nggak mau pankreas produksi terus. Rusak akhirnya. Karena kena serang sama gula terus. Ya, makin capek pankreas. Seperti itu. Ya, dan hebatnya para jemaah ya. Gula ini bikin ketagihan. Dan resistensi gula naik terus. Jadi ibaratnya begini, ketika sekali kita minum gula, dia minta terus nanti. Minta terus.
Dan dia resistensinya bertambah. Artinya ketika kita minum gula dengan kadar yang tinggi, lama-lama kita merasa kurang, pengen nambah lagi. Jadi misalnya 1 sendok kita udah manis, besok kalau kita gitu terus nambah lagi dia, kurang manis tambah 2 sendok. Minum lagi, kok kurang manis tambah 3 sendok, dan kecenderungannya seperti itu terus. Makanya kalau saya pribadi kan saya udah mulai ngurangin gula ya, saya pribadi ngurangin gula ya, sadar ya punya genetik. Saya sadar punya genetik dari bapak, dari orang tua gitu. Saya mulai mengurangi gula, bukan nggak boleh ya. Untuk energi butuh. Ya jadi saya pun demikian, saya sudah mengurangi gula sekarang. Kopi, teh nggak pakai gula biasanya. Ya sudah mengurangi. Nah dampaknya apa? Beberapa minuman bagi orang, beberapa minuman bagi orang itu manisnya biasa. Kalau saya kayak sudah kemanisan banget, nggak bisa. Ya, jadi saya udah biasa minum yang ini dan nyaman, bisa nikmatin. Jadi beberapa teh itu kalau bagi orang biasa, bagi saya udah kemanisan, saya nggak bisa minum. Ibaratnya dulu udah kebanyakan gula, saya nggak bisa. Udah nggak kuat. Udah ini begitu. Makanya saya pernah ya kemarin kejadiannya makan sama jamaah gitu ya. Makan sama jamaah. Kemudian saya pesan jus nggak pakai gula, saya bilang gitu ya. Terus jamaah yang lain ikut-ikutan gitu ya, pengen ikut dokter gitu. Oh kalau gitu kita juga deh kayaknya. Saya bilang ya udah gulanya dipisah aja gitu. Akhirnya jusnya datang ya, saya minum aja gitu ya, udah biasa. Dan saya pun ngerasa manisnya, kerasa manis itu, manis dari buahnya udah cukup. Ya sedangkan yang lain begitu minum, aduh keaseman, maaf deh nambah gula. Yang lain pernah nambah gula, kalau saya enggak, udah biasa. Nah artinya apa? Tapi saya juga nggak anti gula ya. Ingat sekali lagi tubuh kita butuh glukosa untuk energi. Adapun pola-pola diet yang nggak usah karbo, nggak usah gula tuh hati-hati aja. Hati-hati. Hati-hati, tubuh kita butuh. Dan memang idealnya kita butuh glukosa, tetapi glukosanya dibakar dengan aktivitas, exercise dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi kita bukan anti sama sekali. Jadi hebatnya gula tuh begitu, dia menaikkan menaikkan terus. Dia akan menaikkan ini. Ditambah dengan zaman sekarang semua produk-produk itu tinggi gula sekarang. Jadi ibaratnya fitnahnya gitu ya. Fitnahnya gula sekarang luar biasa ya. Jadi di mana-mana makanan tuh tinggi gula. Makanya teman-teman para jamaah itu kita perlu cerdas sedikit ya. Setiap belanja itu coba dibalik sedikit. Lihat kandungan apa? Gizinya. Itu bukan untuk ditulis, bukan sekedar hiasan, tapi untuk dibaca dan menjadi konsumen yang cerdas. Nah, coba teman-teman jalan-jalan ke Maret gitu ya, Mart gitu ya, jalan-jalan. Masuk ke showcase. Lihat minuman tersebut, balik semuanya. Saya selalu perhatikan kalau golongan cola 20 gram ke atas. Golongan cola itu 20 gram ke atas, 20 sampai 30 gram. Sedangkan maksimal gula kita sehari 40. Maksimal gula kita sehari yang sehat itu adalah 40. Yang sesuai dengan aktivitas orang modern malas gerak. Ya, kalau Anda aktivitas nggak apa-apa lebih, karena dibakar. Kita yang malas ya, rebahan gitu, 40-an ya. Bahkan ada satu minuman itu saya lihat balik-balik 40 lah. Ini sekali minum sudah mencukupi kebutuhan gula sehari ya. Itu belum ditambah biskuit, jajan, masakan dan sebagainya, balik-balik 20. Demikian juga kopi-kopi instan itu balik-balik, coba dibalik, rata-rata 18 gram dan sebagainya. Itu kan belum ditambah yang lain-lain. Itu hati-hati. Belum dengan cake, jajan ini dan sebagainya ya, es krim, jajan, permen dan sebagainya. Memang gula semua di zaman sekarang. Ujian di zaman sekarang ini gitu ya, merajalela godaannya gitu. Seperti itu, godaan. Dan persis banget dengan tadi penyakit keimanan tadi para jamaah sekalian. Penyakit keimanan sama juga, manis juga sebabnya. Tadi kita sebut manisnya apa? Manisnya dunia. Dan Nabi SAW menyebutkan demikian. Beliau mengatakan inna dunya hulwatun wa hadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Beliau menyifati dunia ini manis.
Kenapa? Persis. Yang namanya manis ya bikin ketagihan. Dunia juga sama. Nikmat dunia itu ya memang bikin manis. Dan bikin ketagihan. Dan bikin nambah terus. Sampai pada level yang tidak terkontrol. Persis. Persis begitu. Makanya dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laukana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagho thalithahuma." Sekiranya Bani Adam, manusia, itu punya 2 lembah emas, lembah besar, isinya emas kabeh, emas semuanya. Labtagho thalithahuma, pasti dia cari lembah yang ketiga. Pasti dia cari lembah yang ketiga. Udah punya 2 lembah emas, la, ya udah, kalau kita belajar bahasa Arab, la itu taukid, sungguh. Pasti dia cari lembah yang ketiga. La yamla'u famuhu illa turab. Tidak akan penuh mulutnya kecuali dipenuhi dengan tanah. Maksudnya apa? Setelah dikubur, mulutnya kesumpel dengan tanah, baru berhenti katanya Nabi. Sama persis. Minum gula minta terus. Persis. Dan sekali minum gula, nanti para jamaah pasti ngerasain. Sekali minum gula, dia mintanya yang sejenis. Nasi, roti, gula, dan sebagainya. Pasti gitu. Coba aja minum gula pagi-pagi. Pasti cepat lapar. Minum gula. Karena memang dia merangsang tadi ya. Merangsang. Kalau saya ceritain panjang ya. Ya, minum gula itu dia merangsang lapar. Karena gula masuk, insulin keluar, kemudian dia bawa ke sel semuanya. Akibatnya di pembuluh darah itu gulanya sedikit. Akhirnya merangsang ke otak, "Oi, gula darah nih sedikit nih. Minta makanan dong, lapar." Paham ya jemaah? Itu cara kerjanya. Kenapa? Gula, karena gula ini kan indeks glikemiknya tinggi. Ini kalau kita bicara jenis-jenis makanan lagi, ada yang indeks glikemik tinggi dan rendah. Yang paling tinggi tentu gula, karena langsung diolah dan masuk dalam pembuluh darah. Seperti itu. Jadi dia bikin cepat lapar, minta lagi gitu loh. Ya makanya kan kalau program-program diet apa paling tantangan terbesar kalau sedang diet? Dari coach-coach dan para pelatih, apa tantangan terbesar? Hindari gula, iya, karena memang secara metabolisme dia memancing lapar. Memancing lapar, indeks glikemik yang paling tinggi. Itu. Ya, memancing lapar. Nah, persis dengan dunia ini jemaah, insyaallah. Persis banget dengan dunia. Ya, minta terus. Sekali dapat dunia karena manisnya minta lagi, minta terus, nggak ada ujung-ujungnya, minta lagi, ambil lagi, cari terus. Harta, jabatan sudah dapat, cari lagi. Yang jadi permasalahan adalah dia mencarinya itu nggak punya orientasi akhirat gitu loh. Ya, artinya bukan tercela ya nyari dunia ya. Yang jadi masalah sekarang itu adalah orang rata-rata nyari dunia lupa akhirat, itu masalahnya. Bukan masalahnya nyari hartanya itu, tetapi kebanyakan manusia nyari dunia dan terus itu pasti lupa kecenderungannya lupa akhirat. Kan gitu. Ya, lupa akhirat, sikut-sikutan, memakai cara-cara yang tidak halal dan sebagainya. Ini yang bahaya gitu. Minta terus. Ya. Dan sebagaimana di zaman sekarang gitu ya, penyakit gula itu fitnahnya banyak ya di mana-mana ya. Siapa yang nggak tahan depan es krim, ya, depan biskuit enak, ya, depan jajan gula-gula tinggi, ya, snack-snack, jajan, ya, dan sebagainya, biskuit gitu ya. Siapa yang nggak tahan gitu fitnah gitu ya, ya, nggak tahan. Kalau kita nggak mengontrol diri begitu kan, nggak mengontrol diri, ingat-ingat ya. Ya saya juga begitu, sekarang ada snack enak, ya harus kontrol diri ya emang ya, satu aja. Walaupun mulut minta terus, tapi ingat pola hidup gitu loh. Ya, ingat nih, fitnah besar nih gitu ya. Tapi kadang-kadang adalah nanti aja, sakitnya nggak kuat,
Nanti kalau sudah kena diabetes baru. Dan buktinya banyak yang gak lulus ujian. Buktinya yang kena diabetes banyak juga. Ya kan, memang enak banget emang yang ngemil, jajan gitu ya. Apalagi rebahan, nonton YouTube, ya ngemil nonstop, ya, yang manis-manis. Tapi memang enak banget jemaah ya, gitu. Fitnah ini. Nah, persis dengan dunia juga sama sekarang. Di zaman sekarang juga sama. Fitnahnya dunia juga itu dahsyat di zaman sekarang. Ya, dan kita sekarang katanya ulama udah masuk di akhir zaman. Akhir zaman di mana fitnah menyebar di mana-mana. Ya. Ujian, dan katanya ulama salah satu tanda akhir zaman internet dan sosmed ini. Ini tanda akhir zaman katanya ulama. Ya, syubhat di mana-mana. Dan kemudian terbukti ya, nanti ada hadis yang disebutkan ada hadis yang menyebutkan bahwasanya seseorang yakdzibu kitsbatan, dia berdusta dengan satu kali dusta, kemudian menyebar dustanya fil afaq, seluruh ufuk dunia. Dulu sahabat bertanya-tanya, ini gimana maksudnya? Orang berdusta tapi dia kedustaannya menyebar seluruh penjuru dunia. Fil afaq, afaq itu jamak dari ufuk ya, bahasa Indonesia tuh. Diambil, diserap. Fil afaq, menyebar seluruh ufuk-ufuk dunia. Ini gimana maksudnya hadis ini? Gak kepikiran zaman dulu. Ya, zaman sekarang bisa nggak ya? Bisa, sekali klik terus viral, nyebar gitu langsung. Makanya ulama bilang internet, sosmed tanda kiamat ini memang. Artinya mendukung tanda-tanda kiamat yang dulu gitu. Gejala-gejala kiamat yang orang-orang dulu tuh, ini gimana sih? Kayaknya nggak mungkin nih kayak gini nih. Ya, nggak mungkin, ternyata mungkin ternyata. Dan terjadi gitu. Terjadi. Ya. Terjadi. Ya, seperti itu. Mungkin orang-orang dulu nggak mungkin ya. Dan fitnah di zaman sekarang. Sama juga seperti sahabat dulu kan, ketika Nabi mengatakan nisaun kasiyatun mumilatun ma'ilah ala ru'usinna ka asnibatil bukhti ma'ilah. Ya, nanti tidak akan terjadi kiamat sampai kalian melihat perempuan yang dia berpakaian tapi telanjang, lenggak-lenggok, begini-begini. Para sahabat pun nanya-nanya, memang ada gitu ya? Ada perempuan kayak gini katanya. Sahabat nanya-nanya. Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Kalau zaman kita ada nggak sekarang zaman? Ada semua. Nah, demikian juga termasuk termasuk tanda kiamat adalah ya nanti di kiamat, salah satu tanda kiamat ya adalah seseorang, ini bahasa kiasannya, menerkam. Ya, laki-laki menerkam perempuan di jalan-jalan. Menerkam ya, tanda kutip, menerkam. Dan orang yang terbaik saat itu adalah orang yang mengatakan kalau bisa jangan di jalan inilah, ini lewat jalan, di situ aja. Di situ aja, merekamnya di situ aja, di balik semak itulah. Itu orang terbaik di saat itu dalam hadis tanda kiamat. Di jalan-jalan menerkam perempuan-perempuan gitu ya, berzina di jalan-jalan. Dan orang yang terbaik saat itu adalah orang yang mengatakan kalau bisa jangan di jalan inilah, sana-sana di situ aja ada semak-semak itu, jalan ini gitu. Mungkin kita sekarang mengatakan wah nggak mungkin ya, tapi mungkin orang di zaman itu mengatakan nah ini terjadi di zaman kita gitu, seperti itu ya. Jadi sama-sama ya, sama-sama fitnahnya. Coba lihat, kita azan dulu sholat. Oh, kecepatan, kita lanjut ya. Baik, kita lanjutkan para jemaah. Nah, demikian juga dengan diabetes tadi kita sebutkan adalah dia penyakit dengan pola hidup ya. Pola hidup apa? Sama. Pola hidupnya tadi udah makan. Makannya tadi sudah kita jelaskan, yang manis-manis, nggak terkontrol ya. Tidak terkontrol ya. Manis. Yang kedua, termasuk yang manis-manis ini adalah pokoknya makanan yang ujung-ujungnya menghasilkan glukosa. Termasuk dari makanan-makanan tepung, snack-snack tepung dan sebagainya. Ya, bukan nggak boleh, sekali lagi bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh, bukan haram sampai mengharam, sampai sampai susah hidup ya, apa-apa kok nggak boleh dimakan gitu ya. Bukan nggak boleh, tetapi kita ingat firman Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan
berlebihan. Ada snack apa, snack tepung, snack apa, makan aja tapi sedikit gitu loh, secukupnya. Jangan sampai satu toples sambil nonton habis nggak kerasa ya. Mantap. Memang enak emang ya, sambil nonton YouTubean gitu ya. Nggak kerasa gitu ya. Habis gitu. Toples segini gitu. Jangan gitu ya. Itu pankreasnya teriak terus. Jadi karena penyakitnya pola hidup ya. Dan sama juga pola gerak. Malas bergerak. Malas apa. Dan memang kita saatnya zaman ini. Jangan ini begitu kita ya. Dari bangun tidur, mandi, bergerak cuma berapa langkah aja ya. Kemudian ke kantor, duduk juga. Ke kantornya pun duduk ya. Ya, di motor duduk, di mobil duduk, sampai kantor ngapain? Hah? Duduk lagi sampai kantor ya. Duduk lagi sampai kantor ya. Duduk lagi. Ke masjid pun sholat baring-baring sambil buka HP. Iya kan? Istirahatnya baring-baring sampai buka HP. Ya, kantor lagi duduk. Ya, pulang ke rumah, naik motor, naik mobil, duduk. Sampai rumah, baring lagi sambil ngape. Gitu. Kan pola hidup di zaman modern. Duduk, baring, duduk, baring. Ya, makanya kita harus usahakan ya melakukan exercise ringan, ya, lari. Syukur-syukur punya komunitas lari, goes dan sebagainya. Kita berusaha ya melakukan aktivitas ya. Ya kalau sehatnya itu ya 30 menit sehari. Entah itu gerak, lari, jalan, apa pokoknya gerak. Minimal 30 menit sehari. Pusat-pusat ringan, sekuat dan sebagainya itu ada. Syukur-syukur ada jadwal olahraga begitu ya. Apa gitu, bulu tangkisan, apa futsal. Kalau saya hobi futsal, saya pasti sepekan sekali pasti futsal. Dan sudah sampai tahap yang kalau nggak futsal sepekan tuh udah kayak goyang-goyang gitu ya. Goyang-goyang, kayaknya ada yang kurang hidup kalau nggak futsal sepekan sekali. Pengennya 2 pekan sekali sampai 3 pekan. Surat izin dari istri nggak keluar, nggak boleh gitu. Ya hobi kita harus olahraga gitu ya. Olahraga ya. Jadi memang begitu dan berlaku laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, dan biasanya beda olahraga dengan aktivitas harian itu beda. 2 hal yang beda. Ya. Makanya kan kita kan dalam Islam kan ada olahraga yang disunahkan ya, dari berenang, memanah, berkuda dan hal-hal yang sejenis dengan itu. Kan disunahkan begitu ya. Ya. Nah, kita pun juga begitu, ya, lakukan olahraga apa begitu ya, dan olahraga itu beda dengan kegiatan yang lain. 2 hal yang beda. Ya, misalnya kalau kita di rumah nyapu, ngepel dan sebagainya itu bukan olahraga, walaupun keringatan juga ya. Karena yang membedakan olahraga dengan kegiatan itu adalah olahraga adalah aktivitas keringat dan itu senang karena dia mengeluarkan hormon endorfin. Jadi bedanya olahraga ya nyapu, ngepel, ngarit gitu ya, itu juga sama. Keringatan juga ya. Keringatan juga, exercise juga. Tapi yang membedakan dengan olahraga, yang satunya keluar hormon endorfin, senang bahagia, yang satunya keluar hormon adrenalin, stres. 2 hal yang beda. Ya, 2 hal yang beda. Makanya beda. Kita usahakan olahraga yang kita senangi. Yang senang goes silahkan, yang senang running silahkan, bulu tangkis silahkan. Sama juga, saya futsal kadang sejam 2 jam futsal. Non-stop gitu. Kuat saya main. Futsal dari dulu memang hobi. Kuat, lari-lari sana sini. Ya, tapi nemeni istri belanja, jalan nggak kuat saya. Yang keluar adrenalin semua. Nggak kuat itu nemenin istri belanja itu. Ya, padahal lebih capek futsal. Ya, nemenin istri belanja, baru muter-muter doang, mana sih tempat duduknya nih. Hari ini. Karena yang keluar adrenalin terus. Ya, gitu. Ya, oke kita azan dulu ya. Ya, oke seperti itu. Ya, nanti kita lanjutkan sebentar aja ya, nggak apa-apa ya, lanjutin sebentar.
dabati dan kalau aku bermaksiat, melakukan dosa, aku lihat dampaknya. Dampaknya kepada siapa? Istriku, dia membangkang, susah patuh dan sebagainya. Ahli, anak-anakku, kok gampang nakal, gampang apa. Ya, terlebih kita kasih anak kita makanan yang haram, dari rezeki yang haram. Itu nanti nakal, susah diatur, ataupun dia sudah besar lupa dengan kita. Kalau kita sudah tua, dia nggak peduli sama kita, lupa dengan orang tuanya. Wadabati dan kendaraanku. Dan kendaraanku. Jadi berpengaruh gitu ya. Itu hebatnya. Sama, menjalar. Ini juga menjalar. Ya. Dan kemudian tadi kalau kita jelaskan yang kelima, ya diabetes tadi kalau dia kan hilang sensitivitas ya. Ya kan ya? Sensitivitas karena sarafnya itu mati. Malah ini bahaya. Ya, kenapa disebut food diabetik bukan hand diabetik? Ya karena memang tadi kakinya udah mati rasa, sebenarnya tangannya juga mati rasa gitu, berkurang. Tapi masalahnya kaki di bawah, kaki nggak dilihat dan kaki digunakan untuk jalan. Ketika jalan gini-gini dia sensitivitasnya hilang, injek paku apa itu nggak kerasa, luka. Ya ini yang bahaya. Nah demikian juga dengan tadi penyakit keimanan. Para ulama punya kaedah kasratul masas tuzilul ihsas. Kasratul masas tuzilul ihsas, artinya seringnya terpapar itu menghilangkan respon atau sensitivitas. Sama. Jadi yang bahaya seseorang itu adalah dia terlalu sering terpapar dengan dosa, maksiat, dia jadi biasa. Contoh paling gampang adalah misalnya kayak pandangan. Ya, karena kita sudah sering melihat seperti itu, kita merasa biasa. Merasa biasa. Ya, dan orang barat mungkin ya kalau ke pantai dia kan tank top doang ya, cuma 2 lapis. Mereka biasa, nggak goyang. Coba orang Indonesia, goyang-goyang. Ya kan, tapi orang barat biasa. Seperti itu. Ya, dan kalau kita kembali ke zaman dahulu kala, kisah Imam Syafi'i. Ya, mungkin udah tahu ya. Imam Syafi'i gimana tuh kisahnya tuh? Ya, Imam Syafi'i sedang jalan, ada perempuan depannya, angin bertiup kencang, tersingkap. Kelihatan apanya? Apanya? Yang pernah baca kisahnya? Iya, betis. Kelihatan betisnya, hafalannya hilang. Berapa? Setengah. Itu dampaknya, saking besarnya sensitivitasnya Imam Syafi'i. Kalau kita gimana jamaah? Ya, karena nggak ada hafalan nggak gitu. Hafalannya nggak ada ini. Nggak usah kita bahas aja gitu. Nggak ada yang hilang gitu. Nggak ada yang hilang jamaah. Iya itu. Jadi itu poin kelima tadi jamaah ya. Itu bahaya. Disebut dengan kaidah kasratul masas tuzilul ihsas. Kemudian poin yang keenam tadi terapinya ya. Terapinya kita mau nggak mau kita perbaiki pola hidup gitu ya. Perbaiki pola hidup. Nah demikian juga dengan penyakit, dengan keimanan mau nggak mau kita perbaiki pola hidup kita. Ya, pola hidup kita. Dimulai dari pertama dimulai dari tadi ya. Dan sebenarnya pola hidup tersebut adalah pola hidupnya seorang mukmin. Pertama, jangan begadang, bangun subuh, aktivitas, ke masjid, dan sebagainya. Itu semuanya adalah pola hidup seorang mukmin yang menyenangkan, yang menyehatkan sekaligus sunnahnya. Jangan begadang dan sebagainya. Itu kan pola hidupnya seorang mukmin. Jadi kita kembalikan gitu ya. Seorang mukmin ya menyehatkan. Kita kembalikan lagi pola hidup. Kemudian yang terakhir ya sebelum kita tutup, ya dan pengobatannya perlahan-lahan. Diabetes juga sama. Ya, diabetes sama ya tadi kita jelaskan ya, pengobatannya itu ya lama.
sebagaimana dulu dia pola hidupnya belasan tahun, puluhan tahun, mungkin jangan langsung besok pengen sembuh atau tahun depan sembuh, enggak, pelan-pelan dia perbaiki. Nah, sama kita juga seperti itu. Kita belajar agama, kita ngaji pelan-pelan. Ya, tidak ada yang langsung ekstra, tidak ada yang sembuh, tidak yang belajar agama. Makanya para ulama itu buat kaidah, man roma ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang menuntut ilmu langsung sekaligus banyak, itu gampang hilangnya. Ya, dan sesuatu yang viral bukan kena prestasi, hilangnya sebentar. Sesuatu yang viralnya kena bukan prestasi, ya dia hilangnya sebentar. Ya tidak? Ya, nggak bertahan dia. Viral, hebat sebentar. Bukan karena prestasi, viralnya karena karena sensasi, karena heboh, sebentar aja. Yang bertahan adalah yang karena prestasi dan ilmu, begitu. Ya, begitu juga dengan kita. Makanya menuntut ilmu pelan-pelan, terus ngaji, bertahap, sabar dan sebagainya. Semuanya butuh proses. Belajar bahasa Arab juga pelan-pelan, belajar tahsin, sabar, semua butuh proses. Nggak ada yang instan. Nah, kebanyakan kita kan nggak sabar gitu ya. Nggak sabar dan sebagainya. Ya, baik para jemaah sekalian, itu penjelasan singkat tadi ya. Dari 7 poin tadi, ya, sudah masuk azan ya. Kita cukupkan para jemaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Itu gambaran singkat ya, korelasi antara diabetes dengan keimanan dan penyakit hati. Mirip dua-dua, semuanya mirip ya. Mudah-mudahan jadi edukasi bagi kita bersama. Saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.